Penunggu Gilingan 3. Gilingan 3, begitu warga menyebut bangunan tua peninggalan era kolonial Belanda itu. Letaknya tersembunyi di balik rimbunnya kebun tebu milik desa Karangjati, berdiri bisu di antara kabut pagi dan aroma manis yang membusuk. Dulu, gilingan itu berfungsi sebagai penggiling tebu, beroperasi siang malam dengan deru mesin tua yang kini telah lama berhenti. Namun, bagi warga sekitar, Gilingan 3 menyimpan lebih dari sekadar kenangan sejarah. Konon, sejak seorang mandor Belanda tewas tergiling hidup-hidup di tahun 1932, tempat itu tak pernah benar-benar kosong. Ada yang masih menunggu. Sesosok yang katanya selalu menghampiri mereka yang nekat masuk saat malam purnama, menanti gilingan kembali berputar dengan tumbal baru. Adalah Rina, gadis tangguh berusia 24 tahun, yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Ibunya sakit keras dan memintanya pulang untuk menjaga rumah dan usaha warung kecil mereka. Meski berat hati meninggalkan pekerjaannya di Yogyakarta, Rina tak bisa menolak. Sejak kepulangannya, ia sering mendengar bisik-bisik warga tentang Gilingan 3, tentang suara mesin yang berdengung di malam hari, dan tentang makhluk berwajah terbakar yang terlihat berdiri di dekat roda besi raksasa itu. Rina tidak percaya. Bagi dia, itu hanyalah cerita karangan untuk menakuti anak-anak. Namun, sikap skeptisnya mulai goyah ketika mimpi buruk datang berturut-turut. Dirinya tergiling dalam mesin tua, sementara sosok berjas hitam dan topi bundar mengawasinya dari bayang-bayang, dengan senyum penuh darah di wajahnya. Puncaknya terjadi pada malam ke-13 sejak kepulangannya. Rina terbangun karena mendengar suara dentingan logam dari kejauhan, seperti suara besi tua diputar paksa. Ia membuka jendela dan melihat ke arah kebun tebu, lalu tubuhnya membeku. Di antara gelap dan kabut malam, samar-samar terlihat bayangan tinggi besar berdiri menghadap ke arah rumahnya. Ia tidak bisa melihat jelas, tapi instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang sangat keliru sedang terjadi. Ketika ia berbalik hendak menutup jendela, angin kencang menerpa dari dalam rumah, membuat pintu kamar terbuka sendiri. Dan di balik pintu, terdengar suara berat dan serak, seperti desahan gilingan tua. Giliranku belum selesai. Sejak malam itu, Rina mulai mendengar suara langkah kaki dari atap rumahnya. Awalnya ia mengira itu hanya tikus atau kucing liar. Namun setiap kali suara itu muncul, lampu kamar selalu meredup dan suhu udara turun drastis. Di dapur, panci berisi air mendidih tiba-tiba membeku dan cermin kamar mandinya selalu basah oleh embun dari arah dalam, seolah seseorang bernafas di sana. Puncaknya, pada suatu malam, ia menemukan tanah basah berjejak kaki mengarah dari pintu belakang ke kamar ibunya yang sedang sakit keras. Ibunya ketakutan, menggigil dan menangis sambil berbisik. Dia datang lagi, jangan biarkan aku tergiling, jangan. Tak bisa lagi mengabaikan semua tanda itu, Rina memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik Gilingan 3. Ia menemui Pak Karyo, lelaki tua yang dikenal sebagai satu-satunya yang masih hidup dari generasi penjaga gilingan. Pak Karyo awalnya enggan bicara. Wajahnya berubah pucat saat nama gilingan disebut. Namun akhirnya, dengan suara gemetar, ia mengungkapkan rahasia yang mengerikan. Setiap 33 tahun sekali, roh sang mandor Belanda menuntut tumbal. Bukan sembarang orang, melainkan darah dari keturunan orang yang pernah menyaksikan kematiannya. Ayah Rina, yang dahulu sempat bermain di sekitar gilingan dan menyaksikan penampakan mengerikan itu, telah meninggal secara misterius 2 tahun lalu. Kini, giliran keluarga yang tersisa. Dan roh itu tidak akan berhenti sebelum mesin tua itu kembali digerakkan oleh tubuh manusia. Pak Karyo menyodorkan sebuah buku tua berdebu. Di dalamnya terdapat catatan tangan dan sketsa-sketsa kasar mengenai gilingan tua itu, lengkap dengan lambang aneh yang tak pernah Rina lihat sebelumnya. Ada simbol lingkaran dengan 3 bilah besi seperti gigi gergaji, dan di tengahnya, tertulis dalam bahasa Belanda kuno, kalimat yang jika diterjemahkan berarti, darah untuk besi, jiwa untuk putaran. Menurut Pak Karyo,
roh sang mandor tidak mati dalam kecelakaan biasa. Ia dibunuh secara ritual oleh para pekerja pribumi sebagai bentuk balas dendam atas kekejaman yang tak termaafkan. Namun, roh dendam tidak tenang, dan sejak itu, mesin gilingan harus diberi tumbal setiap 3 dekade lebih. Jika tidak, roh itu akan keluar, menjemput sendiri darah yang dianggapnya masih berhutang. Dengan hati memberontak antara rasa takut dan marah, Rina memutuskan pergi ke gilingan 3 malam itu juga. Ia tidak ingin ibunya menjadi korban selanjutnya. Menggenggam lentera dan kalung kecil peninggalan ayahnya, yang ternyata mengandung potongan logam dari gilingan tua sebagai penanda darah, Rina menyusuri kebun tebu yang gelap dan sunyi. Angin dingin menyayat kulit, dan langkah kakinya tenggelam dalam lumpur pekat. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya seperti meneriakkan peringatan agar ia kembali. Tapi Rina tetap maju, karena dalam hatinya, ketakutan tak lagi sebesar rasa kehilangan yang ia alami selama ini. Kehilangan ayah, kehilangan masa depan, dan kini nyaris kehilangan ibunya. Bangunan gilingan berdiri di hadapannya bagai binatang tua yang menanti mangsa. Rina mendorong pintu kayu besar yang berderit parah dan masuk ke dalam ruang utama. Udara di dalam seperti mati. Roda besi raksasa yang dulunya digunakan untuk menggiling batang tebu itu tampak berkarat, namun tetap menyisakan aura kekuatan yang mengerikan. Saat ia mendekat, lentera di tangannya padam sendiri. Dalam kegelapan, suara berdecit itu kembali terdengar, diikuti dengan suara berat penuh kesakitan. Putar, putar lagi, darahmu, putaranku. Sosok tinggi menjulang muncul dari balik bayang. Berjas hitam, wajahnya hangus seperti arang, dan mata yang bersinar merah seperti bara api. Rina menjerit, namun tubuhnya tak mampu bergerak. Roh itu melayang mendekat, dan jari-jari panjangnya mulai mengarah ke leher Rina, siap menyeretnya ke dalam mulut gilingan. Namun saat itu juga, kalung ayahnya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Potongan logam kecil di tengahnya bergetar, lalu memanas hingga membakar kulit Rina. Rasa sakit itu membuatnya sadar, dan dalam kepanikan, ia mencabut logam itu dan melemparkannya ke roda gilingan. Seketika, mesin tua itu bergetar sendiri. Roda mulai berputar, suara deritnya seperti jeritan ratusan jiwa, dan roh itu menjerit seolah terbakar. Tubuh hitamnya meleleh menjadi cairan pekat yang terserap ke dalam besi gilingan. Lantai bergetar hebat, dan Rina jatuh tersungkur tepat sebelum semuanya berhenti, dan sunyi kembali menguasai ruangan. Pagi harinya, warga menemukan Rina pingsan di depan bangunan tua yang kini roboh sebagian. Gilingan raksasa itu hancur, dan tak pernah lagi terdengar berdengung. Rina selamat, dan ibunya mulai pulih seperti tak pernah sakit parah. Namun luka bakar kecil di dada Rina tetap ada, berbentuk lingkaran bergerigi, mirip lambang di buku tua Pak Karyo. Kini, setiap kali Rina melihat bekas itu, ia tahu, warisan darahnya belum selesai. Karena meski gilingan telah berhenti, siapa tahu roda dendam itu belum benar-benar tamat. 2 bulan telah berlalu sejak malam itu, dan Rina berusaha kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia membuka kembali warung ibunya, bahkan mencoba tersenyum meski setiap malam ia masih dibayang-bayangi mimpi buruk. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Semenjak kejadian di Gilingan 3, ia mulai mengalami kilas balik yang bukan miliknya, potongan-potongan ingatan masa lalu yang terasa asing tapi nyata. Ia melihat dirinya dalam tubuh seorang pria pribumi, berdiri di depan gilingan sambil membawa obor dan menyaksikan sang mandor Belanda menjerit ketika tubuhnya masuk ke dalam putaran besi. Ingatan itu terlalu nyata, seakan-akan jiwanya menyimpan kenangan yang diwariskan dari darah ayahnya. Ia menemui Pak Karyo lagi, meminta penjelasan. Kali ini, sang tetua sudah sangat lemah. Tubuhnya kurus dan suara napasnya berat, seperti ada beban yang tak kunjung hilang dari dadanya. Pak Karyo mengaku bahwa Rina bukan hanya keturunan saksi. Ia adalah reinkarnasi dari salah satu dari 3 pria yang memulai kutukan itu. Lelaki yang melemparkan lentera ke gilingan,
menyulut kobaran api yang akhirnya mengakhiri hidup sang mandor. 3 darah, 3 roh, 3 tumbal, begitu kata Pak Karyo dengan suara hampir tak terdengar. 2 roh lainnya, yang bereinkarnasi seperti Rina, juga masih hidup. Dan kutukan tak akan benar-benar berakhir sampai ketiganya kembali berkumpul untuk memutuskan rantai dendam atau memperkuatnya. Rina pun memulai pencarian 2 orang lainnya. Ia mengikuti petunjuk samar dari buku tua dan sisa catatan ayahnya, menelusuri desa-desa sekitar yang punya riwayat kelam dengan penggilingan. Ia menemukan Dani, seorang pria yang tinggal di desa sebelah, yang mengaku sering melihat mimpi tentang dirinya berada di tengah kobaran api dan roda besi yang berputar. Kemudian mereka menemukan Sari, seorang guru SD yang sejak kecil memiliki luka bakar aneh di punggungnya yang tak pernah bisa dijelaskan dokter. Ketiganya bertemu dan merasakan getaran aneh yang menyatukan mereka. Ingatan-ingatan masa lalu kembali seperti aliran deras yang tak bisa dihentikan. Dan bersama, mereka menyadari, roh sang mandor belum musnah. Ia hanya terjebat, dan kekuatan dendamnya kini mulai merasuki tempat-tempat lain yang terhubung dengan mesin gilingan tua di masa lalu. Tanda-tanda itu mulai muncul di luar Karangjati. Anak-anak di desa sebelah mulai menghilang saat malam bulan penuh. Suara derit logam tua terdengar dari bawah tanah, dan di beberapa tempat, tanah mulai merekah seperti dibelah roda raksasa. Rina dan 2 rekannya tahu, satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah dengan menyegel kembali roh itu, bukan dengan gilingan besi, tapi dengan darah dan pengakuan. Mereka harus kembali ke lokasi reruntuhan gilingan 3 saat gerhana bulan, membawa simbol pengakuan dan pengampunan dari keturunan para pelaku masa lalu. Namun harga dari penyegelan itu bukan tanpa resiko. Salah satu dari mereka harus rela menjadi penjaga gerbang, terikat selamanya dengan kutukan agar tak pernah bangkit kembali. Malam itu pun datang. Di bawah langit gelap dan bulan yang perlahan tertelan bayangan bumi, mereka bertiga berdiri di atas tanah tempat gilingan pernah berputar. Ritual pun dimulai. Angin bertiup kencang, dan tanah terbelah, membuka lubang menganga yang menghembuskan bau darah dan besi terbakar. Roh sang mandor muncul, kali ini tak dalam bentuk manusia, melainkan sebagai pusaran gelap penuh jeritan, tangan-tangan hangus meronta dari pusaran. Dalam detik-detik terakhir, Sari, yang sejak awal merasa paling bersalah karena ingatan masa lalunya sebagai pemicu api, melangkah ke pusat pusaran dan mengucapkan kalimat terakhir dalam bahasa Belanda kuno yang tertulis di buku. Putaran berhenti, darah membayar. Tubuhnya terserap dalam cahaya, dan pusaran pun menghilang. Tanah kembali tenang. Tak ada suara, tak ada jeritan, hanya kesunyian yang membeku. Rina dan Dani berlutut, menangis tanpa suara. Mereka tahu, Sari tak akan kembali. Tapi kutukan itu kini tertahan, disegel oleh pengorbanan seseorang yang memilih menebus kesalahan masa lalu. Dan sejak malam itu, tak ada lagi suara mesin, tak ada lagi gilingan. Namun di antara bayang-bayang malam, saat angin berdesir melewati batang tebu, kadang terdengar bisikan pelan. 1 jiwa menjaga, 2 jiwa menyimpan, kutukan menunggu giliran berikutnya. Beberapa tahun berlalu sejak malam penyegelan itu. Desa Karangjati perlahan kembali pulih, dan gilingan 3 kini hanya tersisa puing-puing batu yang ditelan ilalang. Warga tak lagi berbicara tentang kutukan atau roh gentayangan, seolah peristiwa itu hanya bagian dari mimpi kolektif yang tak ingin mereka ingat. Tapi bagi Rina dan Dani, ingatan itu tidak pernah pudar. Setiap tahunnya, saat gerhana bulan mendekat, mereka datang ke lokasi bekas gilingan, membawa bunga dan dupa untuk mengenang Sari, teman mereka yang telah memilih menjadi penjaga di antara dunia. Tak ada yang bisa memastikan apakah ia masih hidup dalam bentuk lain, tapi malam itu meninggalkan jejak abadi di dalam hati mereka. Rina memilih tetap tinggal di desa, membuka kelas kecil untuk anak-anak dan sesekali membantu warga yang butuh pertolongan. Ia sering menerima tamu dari luar kota, para peneliti, pemburu kisah mistis,
atau jurnalis yang ingin tahu tentang tempat terkutuk itu. Namun ia selalu menolak menceritakan semuanya. Baginya, kisah ini bukan bahan sensasi, tapi peringatan. Ia hanya menyampaikan satu kalimat kepada siapapun yang memaksa bertanya. Beberapa roda memang harus berhenti, kalau tidak, kita semua akan digiling waktu dan dendam yang tak pernah selesai. Namun dunia tidak pernah benar-benar lupa. Pada suatu malam di awal musim hujan, Dani menerima kiriman surat tanpa pengirim. Di dalamnya terdapat foto kabur sebuah gilingan tua yang sangat mirip dengan yang di Karangjati. Tapi foto itu tidak diambil di Jawa, melainkan di sebuah desa terpencil di Sumatera Timur, peninggalan pabrik gula era Belanda lainnya. Di belakang foto tertulis hanya satu kalimat dalam tulisan tangan yang dikenalnya dengan sangat baik. Roda yang lain mulai berputar. Wajahnya memucat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Dendam itu telah menyebar, mencari tempat baru untuk bangkit, untuk menggiling siapapun yang masih terikat pada sejarah berdarah yang tersembunyi. Dani segera menemui Rina dan menunjukkan surat tersebut. Keduanya duduk dalam diam cukup lama sebelum akhirnya Rina mengangguk perlahan. Seperti kata Pak Karyo dulu, bisiknya, 3 darah, 3 roh, 3 tumbal. Tapi kita lupa pabrik itu tidak cuma ada satu. Mata mereka saling menatap, dan meski ketakutan menyelimuti, mereka tahu tugas mereka belum selesai. Ini bukan lagi soal menyelamatkan keluarga atau membalas masa lalu. Ini tentang menghentikan rantai yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Rantai yang terbentang dari satu gilingan ke gilingan lainnya, dari satu kutukan ke kutukan berikutnya. Malam itu, dengan berkas-berkas lama, buku tua peninggalan Pak Karyo, dan bekas kalung logam yang kini dipakai Rina sebagai cincin, mereka bersiap untuk perjalanan panjang. Mereka tahu, jika mereka tidak bergerak lebih cepat dari roda dendam itu, lebih banyak jiwa akan tergiling. Dan di balik setiap gilingan tua yang berkarat, ada satu roh yang menunggu giliran berikutnya. Roh yang percaya bahwa darah masa lalu belum cukup untuk menghentikan putaran besi yang telah diberi makan oleh penderitaan, pengkhianatan, dan kematian. Maka roda itu pun akan kembali berputar, dan cerita mereka baru saja dimulai kembali. Angin Sumatera Timur diselimuti awan kelabu saat Rina dan Dani menjejakkan kaki di desa Pagar Gula, sebuah kampung kecil yang terjepit di antara hutan karet dan kebun kelapa sawit. Warga setempat menyambut mereka dengan curiga, sebagian besar enggan bicara jika mendengar kata gilingan tua. Namun Rina merasakan hawa yang tak asing, dingin menusuk meski matahari masih tinggi, dan bisikan samar yang pernah ia dengar di Karangjati kini terdengar lagi, berdesir di antara tiupan angin. Putaran belum selesai, darah belum lunas. Mereka menemukan bangunan pabrik tua itu di ujung desa, terlilit semak berduri dan hampir runtuh dimakan usia. Namun, di balik reruntuhan itu, masih berdiri satu bangunan kecil berbatu, dengan pintu baja yang terkunci rapat. Menurut seorang tetua desa, bangunan itu dulu disebut Gilingan 4, tempat pemrosesan tebu tahap akhir. Dan katanya, lebih banyak nyawa yang hilang di sana ketimbang di seluruh pabrik lainnya. Dulu, mereka buang tubuh-tubuh itu ke lubang pembuangan, ucap sang tetua, lirih. Tapi lubangnya tak pernah kenyang. Dan kadang, malam-malam, lubang itu minta isi sendiri. Saat malam tiba, Rina dan Dani memutuskan menyelinap ke dalam bangunan baja itu. Mereka membawa peninggalan Pak Karyo dan kalung yang dulunya menyegel roh Karangjati. Namun kali ini, suasananya jauh lebih pekat. Udara di dalam tak hanya dingin, tapi berbau darah dan karat. Di tengah ruangan, sebuah lubang besar terbuka seperti mulut menganga, dan dari dalamnya terdengar suara seperti desah napas, atau jeritan yang teredam dalam kedalaman. Rina mendekat perlahan, dan saat ia melihat ke bawah, ia melihat mata merah menyala, menatapnya seolah telah lama menunggu. Tiba-tiba, lubang itu memuntahkan kabut hitam, dan dari dalamnya muncul sesosok tubuh besar yang tubuhnya tampak disusun dari bagian-bagian tubuh manusia. Wajahnya berubah-ubah,
kadang mandor Belanda, kadang pria-pria pribumi yang tampak menderita, seolah semua dendam dan kematian melebur menjadi satu entitas. Kalian datang karena kalian yang memulai, bisiknya dengan suara gemetar. Rina tersentak. Bukan hanya gilingan pertama, tapi semua gilingan, semua darah, adalah satu aliran. Dan sekarang, saatnya ditagih. Dani mencoba menggunakan kalung logam, namun tak ada reaksi. Entitas itu tertawa, suaranya menggema hingga membuat dinding bergetar. Yang kau bawa adalah segel dari gilingan pertama. Tapi ini adalah inti dari semuanya. Tiba-tiba, bangunan bergetar, dan tanah mulai retak. Dari dinding-dinding batu, muncul bayangan-bayangan orang tanpa wajah, berjalan pelan menuju Rina dan Dani. Mereka berdua terjebak. Tapi sebelum putus asa, Rina membuka kembali buku Pak Karyo dan menemukan halaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Halaman yang berisi mantra penyatuan. Mantra untuk menyatukan darah 3 penjaga agar bisa menutup gerbang terakhir dengan syarat. Satu dari mereka harus berkorban secara sukarela, tanpa paksaan, dengan kesadaran penuh. Rina menatap Dani, dan tanpa kata, mereka tahu keputusan itu harus diambil lagi. Namun sebelum Rina bertindak, Dani melangkah maju. Aku tahu sejak Karangjati, aku adalah bagian yang belum selesai. Aku yang menyulut api pertama, tapi lari saat semua terbakar. Ia menatap Rina, lalu tersenyum lirih. Biarkan aku yang jaga gerbang kali ini. Dani melompat ke dalam lubang, dan cahaya merah terang membanjiri ruangan. Jeritan terdengar, lalu sunyi. Entitas itu meleleh menjadi kabut, dan lubang tertutup perlahan seperti tak pernah ada. Rina berlutut sambil menahan air mata. Ia sendirian lagi. Tapi saat ia menyentuh lantai tempat Dani menghilang, suara kecil terdengar di telinganya. Masih ada satu lagi. Gilingan kelima, tempat semua dimulai.